Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, menyambung materi kitab tauhid yang disampaikan oleh asatidzah kita, masuk pada masail yang berapa? 18. Nah, bab 2. Bab tauhid. Bab 2 bab tauhid. Benar, kedua. Mari diinfo dari 18 dan 13. Bisa kami tahu. Sudah ya. Baik. Masuk bab 2. Ini masih dalam dikelompokkan sebagai muqaddimah. Karena di kitab tauhid ada beberapa pengelompokan. Kelompok pertama adalah muqaddimah yang terdiri dari tentang wajibnya tauhid. Kemudian sekarang setelah membahas itu masuk bab tauhid wa ma yukaffiru dzunub, tentang keutamaan tauhid dan bab hal-hal yang bisa menghapuskan dosa. Tadi firman Allah wa iyyakum, belajar tauhid sejatinya belajar tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Karena mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, berarti meluruskan hati kita. Bagaimana kita memandang hidup dan apa tugas kita sebagai makhluk, wajib kita sebagai makhluk, kepada siapa kita menundukkan diri dan taat. Kalau ini kita jalankan dengan benar, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, maka kita menjadi orang-orang yang diberikan keamanan dan ketentraman. Jadi yang ini disampaikan oleh al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Wa qaulullah ta'ala, qala al-muallif rahimahullah, wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala yang berbunyi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan keimanan mereka tidak tercampur dengan kezaliman. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, zalim, penyimpan zalim di sini itu lawan kata dari iman. Di satu ayat tersebut, mereka orang-orang yang beriman dan keimanan tidak tercampur dengan kezaliman. Dari sini lawan kata dari iman. Berarti apa? Kekufuran, kesyirikan. Ulaika lahumul amn, maka ini
keutamaannya. Maka bagi mereka itulah akan mendapatkan al-amnu, rasa aman, perlindungan, ketenteraman hati. Wa hum muhtadun, dan mereka juga berada di atas petunjuk hidayah. Nah, masyhur disampaikan di mana sikap para sahabat ketika pertama kali ayat ini turun. Surah Al-An'am ayat 82. Ketika disebutkan ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, orang-orang yang beriman dan tidak tercampur keimanan mereka dengan kezaliman. Kata zalim maknanya pemutar, sehingga mencakup bentuk kezaliman semuanya, baik kezaliman yang kecil maupun kezaliman besar, dosa kecil maupun dosa besar. Ini maknanya karena mengatur mutlak ya, mencakup semua bentuk kezaliman. Dari pemahaman ini para sahabat gemetar, mereka takut sehingga datangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana bisa kami mengatakan ayyuna lam yadri masa? Wahai Rasulullah, siapakah di antara kita ini, di antara kami ini yang tidak pernah menzalimi diri? Lihat bagaimana kelembutan hati dari para sahabat. Jiwa-jiwa seperti ini yang harus kita kejar. Ketika Rasulullah menyebutkan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi di masa. Secara tidak langsung itu perintah agar kita meniru kondisi mereka, pemahaman, amalia, ya, kemudian karakter, kejiwaan. Kita berusaha terus menerus memperbaiki diri menjadi baik. Di antara hati para sahabat adalah mudah tersentuh, mudah teringatkan. Ya, kalau kita belajar kehidupan para sahabat di masa Rasulullah SAW, ada mereka berbuat kesalahan kemudian ditegur, mereka merasa mungkin mengajar. Ada sahabat yang ketika peperangan kemudian ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena menyangka kalimat yang diucapkan itu dari menyelamatkan diri, dia tidak. Setelah itu ditegur oleh Rasulullah, apa tidak belah dulu dari seperti itu, merasa sesuai mengingat kesalahan itu terus menerus. Dan juga Mu'adz ketika mengimami terlalu panjang surat yang samanya Rasulullah Isya dan ada yang lain. Kemudian ketika disebut, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita itu berusaha kalau membaca Al-Quran, membaca hadis atau hadir dalam kajian, hadir pula hati kita. Karena di waktu-waktu itulah hati kita akan menjadi lebih baik. Kalau di waktu yang penting seperti itu kemudian kita lalai, kita abai, maka mau cari kelembutan hati di waktu kapan? Baca Al-Quran, baca hadis, menuntut ilmu, sholat, dan hal-hal yang kaitan ibadah, usahakan semaksimal mungkin hati itu hati. Dan kita memiliki kelembutan hati, apabila ditegur oleh seseorang, ayah hati tidak boleh, kita bisa terima dengan apa saja. Ini dan hadis Nabi SAW tidak boleh. Kemudian ini dan itu. Nah, atau bahkan ditegur Allah Subhanahu Wa Taala langsung dengan suatu ujian, suatu musibah. Kemudian kita jadi mudah berpikir, mudah introspeksi diri. Mungkin ini sebab kesalahan aku tadi, ini dosa aku tadi yang aku lakukan. Pulang ke rumah, anaknya melakukan membentak, buat kita sakit hati. Kemudian introspeksi, mungkin ketika di jalan tadi saya melihat sesuatu yang haram, atau saya tadi mengucapkan kalimat yang buruk kepada orang di sakit hati. Jiwa seperti ini mudah tersentuh. Ini harus kita lihat. Para sahabat itu demikian. Ayyuna lam yadri masya Rasulullah.
Siapakah di antara kamu yang tidak pernah memberi diri? Para sahabat khawatir tergolong dari orang yang menzalimi diri sehingga tidak mendapatkan jaminan keamanan terutama di akhirat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah ilmu mustalah hadis, maka sabda Nabi, hadis Nabi berfungsi sebagai penafsir, sebagai bayan dan jelas dari ayat Al-Quran. Apa arti al-zulmun di dalam ayat ini? Penafsirannya adalah sabda Nabi yang bunyi ketika menjawab sahabat, "Laisa al-amru kama tadhunnun." Perkaranya tidak seperti yang kalian sangka. Innamal muradu bisyirk. Yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Bukan semua bentuk kezaliman seperti membuang sampah di jalan, sampah sembarangan dengan kecil atau melukai kucing dan sebagainya. Ini tidak masuk kezaliman yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang dimaksud kezaliman saat ini adalah syirik. Alam tasma'u ila qawli rajul salih. Kemudian mengingatkan, tidaklah kalian pernah mendengar ucapan seorang laki-laki yang saleh. Yang dimaksud adalah Luqman. Di dalam surah Luqman, Luqman berkata kepada putranya, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sebenarnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Sesungguhnya kezaliman itu, kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Ini menjadi patokan bagi orang-orang ahli tauhid. Hal yang paling dia takuti adalah kesyirikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin saking berhati-hatinya dengan masalah syirik. Bahkan beliau menggolongkan, tapi bukan syirik besar, syirik kecil sedikitnya, menggolongkan seseorang atau diri kita yang terjatuh atau menuruti nafsu itu bagian dari kesyirikan. Karena disebutkan dalam Al-Quran awal ayat itu, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, yang menurutinya? Ini bagian dari bentuk syirik. Ini perasaan hati dari orang yang benar-benar waspada terhadap syirik, sehingga setiap perbuatan, setiap zon berusaha sebenarnya. Belajar kitab tauhid ini, pelan-pelan kita itu seakan ditunjukkan ini jalan tauhid. Hal-hal seperti ini tidak. Nanti ada bab tentang minta diruqyah. Bahkan minta diruqyah pun bisa dihindari. Kenapa itu? Ada bentuk kecondongan kepada makhluk, menganggap bahwa ini dikhawatirkan bergantung kepada itu. Itu juga sampai menyembelih di tempat yang biasa digunakan orang-orang bisnisnya kurban sesembahan, yang menyembelih sesembahan mereka di kuilnya, di tempat sajanya mereka biasanya beli ayam di situ, kemudian kambing, kerbau di situ yang akan dilarang ke laut atau dipersembahkan kepada sembah-sembah mereka. Kita dilarang menyembelih di tempat itu. Saking tidak bolehnya kita mendekati perkara syirik. Ini kita tahu ini kalau kita belum mengikutinya dengan asatidzah kita, maka itu mau sebagai ini merusak kesyirikan. Meskipun perkara kecil,
Bahkan sampai riya pun, ya, itu juga harus kita waspada. Juga disebutkan di sini tentang syirkul asbab, kesyirikan tentang sebab-sebab. Ya, seperti saya sebut sebab obat ini. Dia meyakini bahwa obat inilah yang menyembuhkan. Ini maksudnya. Tapi yang bagaimana yang benar, Allah telah memberikan saya kesembuhan melalui obat ini. Jadi obat ini adalah sebab. Allah menjadikan obat ini sebagai sebab kesembuhan. Itu dibahas. Ayat kita mutawid ini termasuk kitab yang sangat dianjurkan oleh para ulama untuk kita telaah, kita pelajari dan kita tahu. Nah, di awal di sini di bab kedua atau masing-masing ke bagian mukadimah dibawakan tentang keutamaan kita betul. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji atau jaminan keamanan. Baik, disebut Masya Muhammad Shalih ketika memaknai makna zulm. Kata zulm sendiri itu bisa mencakup 3 hal. Bentuk kezaliman, macam-macam kezaliman itu mencakup 3 hal. Dan semuanya bentuk dari Allah. Yang pertama adalah al-zulamu zulm, kezaliman yang paling besar, yaitu apa? Menentukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dianggap sebagai kezaliman yang paling besar? Nah, kita buat analogi. Katakanlah ya, yang dipandang seluruh masyarakat akan sepakat. Jika seorang anak dari kecil dijaga, dirawat oleh kedua orang tuanya yang penuh tanggung jawab, bukan tipe orang tua yang zalim, bukan tipe orang tua yang abai, pendidikannya, nafkahnya semua, hingga dia dewasa, kemudian bekerja, sukses, nah, kemudian anak ini menghardik orang tuanya, atau anak ini lebih hormat mendengarkan istrinya dan menelantarkan orang tuanya. Apa kata masyarakat? Berbuat zalim lain, zalim besar. Gak ingat ya, siapa yang mengandungnya 9 bulan, siapa yang menyusuinya, siapa yang memberikan kecukupan istrinya, bekerja balik pulang untuk suami. Semua ucapan di sana masyarakat akan mengatakan, ini gunakan zalim besar, akan dibenci. Bahkan sampai dibuat dongeng-dongeng agar anak-anak itu tidak mendengar orang tua. Bagaimana ceritanya? Paling bunda, dibuat dongeng itu bentuk cara masyarakat dahulu untuk menjauhkan sifat durhaka anak kepada orang, kepada makhluk. Atau seseorang yang membantu, ada orang kaya membantu seorang pemuda di sekolah akan dikasih pekerjaan hingga dia sukses. Setelah itu dia lupa. Ibaratnya dalam bahasa Indonesia macam lupa kulitnya. Ini menjadi pandangan yang sama bagi seluruh masyarakat. Ini kezaliman besar. Bagaimana ketika seseorang kemudian menyembah, memberikan kecondongan hati, ketundukan, pengagungan kepada selain zat yang telah memberikan dia kehidupan, memberikan dia tubuh yang sempurna. Kalau falaqal insan fi ahsani taqwim, memberikan rezeki, memberikan perlindungan. Allah berikan malaikat yang melindungi dari segala sesuatu. Kemudian semuanya Allah berikan. Terus seseorang itu tiba-tiba condong kepada selain Allah, kepada patung, kepada jimat, kepada hal-hal yang merusak tauhid. Artinya disebutkan lebih digolongkan waktu 25 yang paling besar. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka
kesyirikan, ada kezaliman. Di sini kita berhati-hati. Nah, bahkan tadi dipelajari bersumpah dengan nama selain nama Allah termasuk kesyirikan. Kenapa? Ada kecondongan hati. Namanya bersumpah dengan sesuatu berarti dia mengagungkan. Demi langit, demi gunung, demi koordin. Kalau di sini gak ada yang begitu diagungkan. Kalau seandainya di Jawa, demi gunung Salak, bukan. Karena ada keagungan pada benda tersebut, ini maka masuk dalam ini tidak dilarang dan karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang kedua adalah menzalimi diri sendiri. Bagaimana menzalimi diri sendiri? Menzalimi diri sendiri itu dengan apa? Berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah atau melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita atau seseorang tidak sholat, dia bisa. Di hadis di kitab Arba'in An-Nawawiyah hadis 24 sebutkan, walau anna insakum wa jinnakum ala qalbi abdin rajulin, seandainya seluruh kalian dari bangsa manusianya jinnya satu hati, satu bentuk hatinya dalam keburukan, semua yang buruk, maka tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit. Dengan kata lain, kalau berbuat maksiat sejatinya menzalimi diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita soal ibadah. Nah, kalau anggota badan kita tidak digunakan untuk fungsinya, maka perlahan dia akan rusak. Mata digunakan untuk melihat yang Allah izinkan lihat, bahkan sehari ibadah membaca Al-Quran, kemudian melihat yang halal, tadabburi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika digunakan untuk belajar haram, perlahan-lahan akan rusak. Kerusakannya lebih lagi nanti di akhirat akan dibatalkan sebagai balasan dari kezaliman atau kemaksiatan. Jadi berbuat maksiat itu adalah bentuk menzalimi diri. Hal lain yang bentuk menzalimi diri sendiri adalah beribadah berlebihan. Beribadah berlebihan. Nah, sehingga hak dirinya tidak diberikan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr bin As yang begitu semangat beribadah, dan juga disebutkan di hadis lain bertiga saling mengingatkan diri. Dia mengatakan, saya akan puasa setiap hari. Satu, kalau saya akan mencapai ridho Allah, saya akan sholat malam terus menerus tanpa tidur. Yang satunya lagi gimana? Saya tidak akan menikah. Kemudian Rasulullah SAW mendengar itu berubah wajahnya dengan mengatakan, bahwa ibadah sunnah di Palestina. Dan siapa yang benci dengan sunnahku maka tidak termasuk golongan. Adapun aku tidur, aku makan, aku juga ini berlebihan. Itu dari Allah ciptakan tubuh kita tidak seperti malaikat. Kalau malaikat disuruh untuk bertasbih, tasbih terus, sujud terus, tidak masalah dengan tubuhnya. Kita sujud, sholat tarawih, kalau kita mengatakan sholat tarawih bisa 11, bisa 23. Kalau 11 itu panjang, 23 agak jauh. Tapi kita tetap pilih mana? 11 yang agak cepat. Dari 23 dipanjangkan, berat juga ya, sebentar kan. Kemudian itu ibadah haji dengan tawaf semakin lapis semakin jauh, itu
fisik luar biasa. Di dunia ini fisik kita terbatas, maka kerjakan yang wajib, yang sunnah yang dari Rasul. Jangan berlebihan, apalagi menambahkan dengan perkara di lepas Indonesia. Menzalimi diri sendiri. Yang ketiga adalah menzalimi orang lain. Jadi menzalimi orang lain ini juga luas pada karena tidak cukup dengan istighfar bertaubat. Kalau menzalimi taubat syirik bisa nggak dimaafkan dengan bertaubat? Taubat zalimi diri sendiri apalagi. Kalau menzalimi orang lain bisa bertaubat ketika kaitannya dosa dari Allah Azza wa Jalla, tapi kepada orang yang kita zalimi harus ada kita pembahasan detailnya itu di kajian-kajian lain atau sama-sama lain. Nah, ketika menzalimi orang lain, hal yang paling gampang, paling sering tidak kita sadari menzalimi orang lain itu harus melalui bisa, baik secara langsung. Kalau langsung yakin, lebih menyakitkan lagi kalau di belakang. Namanya apa? Hina. Kita saat berusaha tidak mau menyakiti hati orang dengan lisan, mengucapkan dengan baik, bahkan Insya Allah aku apa ini? Kalimat yang hiperbola dalam memuji di belakang itu Pak. Maka jaga lisan. Maka dari orang lain harus ada permohonan maaf. Baik. Ulaika lahumul amn, orang yang bertauhid, orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik kecil pun, maka Allah Subhanahu wa taala jamin rasa aman. Rasa aman di mana? Di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia lebih-lebih di akhirat. Orang yang bertauhid tenang terus. Orang yang meyakini bahwa Allah lah memberi rezeki, maka ketika dia bekerja, dia berusaha, dia berjualan, dia berniaga, dia hanya berusaha. Allah Subhanahu wa taala terus. Ketika sakit, apa kewajiban kita? Berobat sudah, saya mampunya beli obat ini, minum obat. Ya Allah terus. Tanpa itu tenang. Walaupun dia orang lain yang Allah berikan kuasa di sekitarnya sakit yang sama, dia sampai ke rumah sakit, diopnam dengan segala pelayanan. Ini cuma obat racikan sendiri. Tahanan dengan orang Jawa, ketika orang benar kita. Kadang bisa ketika apalagi kalau diimbangi dengan dengan ruqyah, bacakan Al-Fatihah pada minuman tersebut. Ini bisa jadi praktek obat yang kita minum, kita bacakan Al-Fatihah. Dan jadi menggabungkan dua pengobatan, ya, pengobatan tabi'i dan pengobatan syar'i. Keduanya adalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab kesembuhan. Nah, kalau kita benar-benar tauhid terhindar dari semua ini bentuk kesyirikan, maka Allah berikan jaminan ketenangan. Tenang masa depan, masa ini. Kita bertauhid Allah Subhanahu wa taala. Meskipun katakan sebuah negeri itu gonjang-ganjing, pemimpinnya mungkin yang terpilih, ada pemimpin yang zalim. Orang bertauhid gimana? Yang dikhawatirkan adalah cuma khawatir tidak bisa beribadah. Khawatir tidak bisa. Kalau orang-orang yang semakin berkurang tauhidnya, ketika pemimpin yang terpilih ada pemimpin yang zalim, apa yang dikhawatirkan? Ekonominya nanti gimana kalau di depan ini pangan ini calon negeri ini gara-gara sikulah. Orang tauhid yang dikhawatirkan hanya masalah kita kepada Allah SWT. Nah, dan keimanan ini yang dijaga, tauhid ini yang dijaga. Pemimpinnya siapapun. Nah, sebagaimana pemimpinnya ketika Fir'aun, kalau kita menjadi seperti umatnya atau golongannya yang taat kepada Nabi Musa, kita selamat.
kalau pemimpinnya ya, sebaik Nabi Muhammad SAW, kalau kita golongannya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik Madinah, hancur. Maka yang paling penting adalah tauhid. Di segala kehidupan Allah berikan apa? Al-amn. Apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan semua. Bahkan orang bertanya, jangankan amalan-amalan haji, umroh, sedekah, jariah sebagainya, senyum pun akan diberikan balasan. Ya. Kan senyum disebut apa? Sedekah. Di jalan ada batu kerikil disingkirkan, ada patahan ranting dipinggirkan, dilakukan karena ingin dapatkan ridha Allah. Di akhirat ada balasannya. Membayar SPP sekolah anak atau memberikan baju sekolah anak dilakukan untuk pendidikan anaknya, mencari ridha Allah beranak untuk menjadi anak yang saleh, maka ini pun akan diberikan kepada. Jadi orang bertauhid senantiasa mengaitkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, tindakannya, langkahnya. Coba kalau kita mengulas lagi adab-adab berangkat ke masjid, dimulai dari apa? Subuh ini dimulai dari apa ada masjid? Dimulai dari bangun tidur, baru mulai duduk. Nah, kemudian baca doa bangun tidur atau baca potongan ayat di surah Al-Imran. Habis itu, mengusap wajah menuju kamar mandi, doa masuk kamar mandi. Kemudian bersih-bersih berwudu, dan doa setelah wudu. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Berangkat ke masjid, keluar rumah doa keluar rumah. Jalan kaki atau berkendaraan sampai masjid di perjalanan berdoa Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw zilla aw zalla aw adima udra ma'aliyya. Doa. Atau Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Berjalan. Kemudian masuk masjid, doa masuk masjid dan seterusnya. Ini secara langsung sunnah Rasulullah ini mengarahkan kepada kita bahwa setiap langkah kita harus bernilai ibadah. Gak cuma ibadah yang sifatnya kepada hablum minallah, kepada masyarakat juga. Kepada assalamualaikum, gimana kabarnya? Menyapa, ada yang bisa dibantu, ya. Ada anak kecil disapa, main layangan, tanya seru gak main layangannya, ini bikin sedih atau beli? Memberikan kabar gembira kepada anak kecil bahkan, ini juga bagian ibadah. Nah ini memang betul. Maka ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla, itu semua ada balasannya. Berbeda dengan orang syirik, memberikan donasi 1 triliun ke bencana, dia akan mendapatkan balasan tidak. Itu keutamaan Nah, fadil azanullah wa iyyakum sebutkan di sini ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa rasa aman ini tergantung tingkat ketauhidannya. Jika semakin dia menjauhi kemaksiatan, dia tidak menyekutukan Allah, tidak berdosa besar, tidak bermaksiat, dan semua hal itu dia hindari. Maksiat ketika mau terbincang pada maksiat segera bertaubat, maka semakin sempurna keamanan yang Allah berikan. Ketika seseorang melakukan maksiat, apalagi dosa besar, tapi masih bertauhid, masih ada rasa aman, tapi tidak sempurna. Tertitik terakhir rasa aman itu adalah tauhid. Kalau tauhidnya tidak ada, itu sudah rasa amannya. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari kiamat, tempatnya hanya neraka. Tempatnya hanya neraka. Baik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dengan merah. Baik.
Kemudian hadis kedua atau dalil kedua dari bab 2 tentang keutamaan tauhid. An Ubadah bin Samit, diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit, qala radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah, wahdahu, ini penegasan yang esa, penegasan dari illallah, la syarika, tiada sekutu baginya, tauhid dari la ilaha, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan Musa adalah kalimat perintah dari Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada Maryam, dan Isa adalah ruh yang pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Wal jannata haqqun, dan bersaksi bahwa surga benar-benar ada. Wan nar haqqun, dan neraka itu benar-benar ada. Adkhalahu Allahu jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga ala ma kana min al-amal, dengan segala amalan yang sudah terlanjur dia kerjakan. Di sini dengan membaca hadis ini, maka kita harus teringat kembali tentang keutamaan kalimat syahadat. Kalimat syahadat bukan hanya sekedar syarat seseorang masuk Islam. Jadi yang menangis baca kalimat syahadat orang yang mu'alaf. Orang yang mu'alaf baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan menangis. Kita pun harusnya setiap baca syahadat, kapan sih? Ketika sholat, itu tasyahud. Tasyahud itu dari syahadat. Syahadat tahiyat, at-tahiyyatu lillahi wassalatu wassalamu assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini harus benar-benar dikuatkan. Ini memperbarui tauhid kita. Kadang kita itu malah abai di sini. Setan itu memalingkan sesuatu yang besar dari kita. Ketika tahiyat, yang penting tahiyat Rasulullah. Ingatnya pas bikin doa susah. Pada penting saja ini lewat. Ini perlu ditadabburi. Dengan tasyahud, asyhadu an la ilaha, dan ini bisa menjadi zikir. Dalam zikir keseharian kita, ketika kita menunggu sesuatu atau menunggu pulangan anak di sekolah, kan belum keluar dari kamar tunggu. Ketika tidak ada teman yang diajak disapa, dia zikir. Dia ada zikir, ada kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di hadis setelahnya nanti, dua kalimat ini jauh lebih berat daripada bumi dan langit. Jauh lebih berharga, lebih berat daripada bumi dan langit di timbangan. Kalimat ringan. Makanya kadang kita ini sering terluputkan dari hal-hal yang penting, tapi mudah. Allah kasih kita banyak pahala ibadah yang ringan, yang mudah, tapi yang justru itu yang kita abaikan. Karena tidak ada yang lihat. Tapi kalau ibadahnya besar seperti terlihat umroh, haji, suasana hati kita berbeda mentakdirkannya. Padahal semua ibadah yang di depan kita bisa kita kerjakan, kita harus dengan hati tulus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dari kalimat tadi sudah dijelaskan maknanya. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
Disebut hamba ini menafikan sifat Nabi Muhammad dari ketuhanan. Tidak ada sifat ketuhanan pada Nabi Muhammad. Yang justru ini sebagai warning kepada orang yang kufur dari Muhammad atau orang yang beriman pada Muhammad. Orang yang beriman. Peringatan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba. Ini peringatan ini ditujukan kepada yang beriman kepada dia, mengikuti Nabi Muhammad, umat Islam maksudnya, ataukah yang non-Muslim? Yang Islam. Ya, yang paling buruk bahwa Muhammad itu bukan. Untuk bagian Muslim mungkin perbandingannya adalah dengan Nabi Isa. Sebagian Nabi Isa istilahnya dia adalah hamba Allah. Nabi Muhammad hamba Allah, Nabi Isa dia hamba Allah. Wa Rasul dan utusannya. Kalau kita melihat beberapa dakwah di jalanan di barat, dakwah itu Dr. Hamzah siapa itu, selalu yang menarik bagi orang-orang Muslim kemudian mereka mengambil jadi marah adalah pemahaman ternyata Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi orang Muslim itu memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa, dengan menyebutnya sebagai orang yang suci dari ibu yang suci, kemudian Allah ditugas sebagai Rasul, bukan Tuhan. Begitu juga Muhammad, di situ ketemu. Dan ada kita juga menekankan pemahaman ini Abdullah wa Rasul. Allah itu ada, Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang tidak boleh kita kultuskan selayaknya memiliki sifat ketuhanan, dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna dari utusan Allah berarti semua syariat yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah kita kerjakan, yang wajib kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan, yang sunnah kita usahakan. Yang sunnah kita usahakan. Yang mubah jangan berlebihan. Yang mubah jangan berlebihan. Main bola hukumnya apa? Mubah, jangan berlebihan. Pagi, siang, seminggu berkali-kali. Kemudian nonton bulan yang berkali-kali, obrolan terus. Boleh. Mancing mubah, sepeda mubah, ngopi mubah juga. Jangan berlebihan, maksudnya berlebihan apa? Melalaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Kemudian sebagai untuk ibadah, menuntut ilmu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Wa Isa kalimatun alqaha ila Maryam. Kemudian di sini dan Isa adalah kalimat. Kalimat sini apa? Perintah dari Allah Azza wa Jalla. Seperti halnya kalimat kun, yang artinya perintah. Kalimat Allah. Nabi Isa Allah ciptakan dengan perintahnya. Karena takdir kauni, takdir alam semesta, Allah ciptakan dengan seperti hukum kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Allah jalankan takdir, tentukan takdir seperti itu. Di mana seorang anak itu keberadaannya sebabnya adalah menikahnya ayah dan ibu. Tapi ada beberapa kejadian Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan sesuatu tanpa ada sebab. Seperti Nabi Isa. Dan karena sebab khusus ini, sebagian orang menjadikan banyak orang menjadikan Nabi Isa memutuskan sebagai Tuhan, sebagai anaknya. Kayak orang Nasrani terhadap Isa ada tiga juga yang berkata. Ada yang meyakini Trinitas, Allah, Yesus dan Roh Kudus satu dari tiga. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak dari Allah. Yang ketiga mengatakan bahwa Yesus itu Allah Yesus. Yang keempat yang benar adalah bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan
dosanya. Disebutkan orang kafir ini keyakinan Nasrani sejak dahulu. Mereka ada 3 dalam masalah keyakinan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan argumen kepada orang-orang yang memutuskan Nabi Isa. Kalau seandainya sebab Isa terlahir tanpa ayah, tanpa hubungan suami istri, kemudian dituhankan, maka yang lebih berhak dituhankan siapa? Inna matala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya masalah Isa yang terlahir terciptakan tanpa sebab ayah itu seperti Adam. Bahkan Adam khalaqahu min turabin, Allah ciptakan langsung dari tanah, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Itu di sini logika cara berpikir orang-orang yang menyembah kepada Nabi Isa harusnya terserah ya. Harusnya berpikir. Beberapa kali beberapa orang berargumen juga terus bagian siapa Tuhan sebelum Isa itu. Nah, ini dia hal-hal yang bisa menjadi tempat berpikir bagi orang-orang Nasrani itu sendiri. Al-Qur'an yang Maryam wa ruhun min. Isa adalah ruh yang Allah tiupkan. Ruhun min ini bukan berarti beriman ini. Dalilnya Isa adalah Tuhan. Ini ruhnya Allah. Bukan ruh bagian dari ruh Allah, enggak. Ini ruh min ruh, dan ruh pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan secara langsung. Nah, wal jannatu haqqun wan nar haqqun. Ini surga dan neraka. Pemahaman surga dan neraka ini pelan-pelan juga sebagian ada syubhat-syubhat bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Ini orang. Bahkan selebih halus lagi mengatakan orang yang beribadah masih mengejar surga berarti masih pamrih. Orang yang beribadah karena takut neraka, dia berarti orang yang masih kekal, bukan cinta pada Allah Azza wa Jalla. Ini kalimat-kalimat yang tampaknya bagus tapi bisa merusak, sehingga nanti orang-orang menganggap takutnya menganggap surga neraka tidak penting. Saya gak ada surga dan neraka pun saya cinta pada Allah Azza wa Jalla. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan ada surga, ada neraka, menunjukkan bahwa kecondongan manusia itu pada sesuatu yang dikejar, ya, dan yang ditakuti manusia itu sesuatu yang buat dia sesat. Itu ciptaan kita seperti itu. Di dunia pun demikian, maka di akhirat pun demikian. Ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla mengejar surga sebagai bentuk kita ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita semakin cinta pada Allah, Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Kalau di surga akhirnya dijanjikan apa itu? Tidak ada. Ini kecenderungan Allah cara melihat laki-laki. Kalau perempuan apa itu dengan perempuan? Ada nggak perempuan kata-kata ingin pacaran lebih tidak? Kalau pacaran lebih bagus, ya yang dipingin adalah terbiasa. Itu yang mau janjikan pada perempuan surga terbiasa. Dijadikan sebagai seorang putri. Nah, Fatimah ketika menjelang wafatnya Rasulullah nangis, nangis. Kemudian dipanggil, dibisikin, setelah dibisikin tersenyum, senang. Aisyah heran, tapi tidak berani tanya. Saat itu Rasul sedang Sakratul Maut. Setelah Rasulullah wafat ditanya, penasaran Aisyah itu apa yang membuat tadi nangis? Kemudian tertawa. Nangis karena mengetahui Rasul akan wafat, ayahnya yang wafat, tertawa karena sebutkan bahwa tidak lama Fatimah akan menyusul ayahandanya dan nanti dia akan menjadi sayyidatul nisa, jadi pembunuh para wanita. Itu di situ cukup senang wanita diberikan jadi dimuliakan, dihormati. Nah, kemudian nanti kasih perhiasan tempatnya ini itu kepuasan seorang wanita. Nah, coba kesenangan naluri nafsu aja. Kalau jalan-jalan ke
mall dengan segala pernak-perniknya atau pameran perhiasan atau pameran baju. Yang senang tuh yang sumpah itu yang laki-lakinya atau yang perempuannya? Laki-lakinya. Kalau yang senang perempuannya. Nah, perhatiannya hiburannya main sebagainya. Ini kecolongan berbeda. Allah siapkan surga itu sesuai kecondongan makhluk. Allah yang ciptakan itu, Allah yang tahu. Makanya kita mengharapkan surga berarti memang Allah sudah menyiapkan. Kita harus minta pada surga. Karena Rasulullah mengatakan, kalau minta surga, mintalah yang tertinggi. Mintalah surga yang tertinggi. Ada sahabat Ka'ab bin Rabi yang membantu Rasulullah menyiapkan air wudu, disiapkan air wudu. Ya. Dan seperti sini kan keran. Kalau di situ dulu mata air jauh dibawa disiapkan untuk Rasulullah. Atas kebaikannya Rasulullah mempersilahkan untuk minta sesuatu. Apa? Kamu minta. Sekarang maka dia minta sesuatu yang di luar perkiraan. Minta agar nanti di akhirat di surga bersama Rasulullah. As'al murafaqataka ya Rasulullah. Asa ingin selalu bersamamu ya Rasulullah. Ya. Permintaan ini besar atau kecil? Besar. Sampai Rasulullah mengatakan, "A'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Bantu aku mewujudkan keinginanmu dengan engkau memperbanyak sujud. Jadi mengharap surga itu, apalagi lebih bersama Rasulullah, adalah harapannya besar. Dan kalau kita mendengar tentang surga, kita harus yakin-yakinnya, benar-benar kita berharap. Bukan seperti dibaca hadis tentang surga, ayat surga seperti perayaannya didongengin. Bukan dongeng. Ini benar-benar akan terjadi. Ya, bukan omongan dari sampai itu yang MLM, si janji-janji. Ini serius. Kadang semakin banyaknya orang ngasih janji palsu, seakan janji Allah pun ikut terbawa. Nah, ini kita harus hapus dan kita fokuskan. Ketika dijadikan surga, ada hadis tentang surga tentang hurun dan bidadari. Allah saya minta. Ketika diberikan tentang makanan, kemudian dilayani anak-anak kecil, minuman-minuman, buah-buahan yang dekat semua itu, segera minta oleh Allah ini asal bagian. Boleh kan yang dalam sholat? Boleh. Ya, ketika baca Quran, minta dulu. Kalau melewati neraka, siksa neraka, maka apa? Minta perlindungan. Dan kalau kita sadari di Al-Quran itu sering dibandingkan, kan membahas tentang di awal Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim kita melalui Hudal Muttaqin. Sampai ayat 5 membahas orang yang bertakwa. Ulaika an hudal rabbihim wa ulaika muhtadun. Habis itu membahas orang kafir. Dibanding neraka. Ada. Saat nanti kalau kita dalam kita suruh milih. Allah bebaskan kita milih jalan, tidak ada pasangan. Ada dua jalan, orang bertakwa, orang kafir. Nanti di ayat lain, surga, sebutkan setelahnya apa? Neraka. Kalau itu neraka dulu, setelahnya surga. Agar kita punya perasaan, rasa khauf dan roja, takut terhadap neraka Allah dan harap dengan surga Allah untuk bertakwa. Nah, demikian jemaah sallallahu wa iyyakum. Maka ini kajian sepakat sekali dan beberapa kajian di waktu yang lain untuk menambah ilmu, untuk menjaga tauhid kita, menjaga iman kita, menjaga pemahaman kita itu dengan belajar mandiri, mentadabburi Al-Quran, hadis, dan juga menyimak materi kajian yang Allah mudahkan melalui media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nas'aluhu an yuwaffiqana li kulli khair wa an yudima ni'matahu 'alaina wa an yuqimana 'ala dinihi wa tauhid innahu qadir 'ala dzalika wa mawla. Akhir da'wana alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.